Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Mas Bro Eko. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang penuh hikmah dari sahabat Rasulullah, yaitu kisah Utsman bin Affan yang dermawan dan kekayaannya masih ada sampai sekarang. Mari kita simak bersama-sama, sampai selesai. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk dalam golongan orang pertama memeluk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satunya yang pernah menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan setelah kepergian Nabi adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang naik meneruskan pemerintahan adil dan sejahtera. Utsman memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar as-Siddiq. Dia merupakan sosok pemimpin ketiga setelah Abu Bakar as-Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Usia Utsman terpaut 6 tahun lebih muda dengan Nabi Muhammad. Utsman berusia 34 tahun saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha kaya dan handal di bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Dia tidak pernah ragu menyumbangkan hartanya di jalan Allah dan membantu sesama. Dia sangat membantu ekonomi umat Islam di masa-masa awal dakwah Islam. Ia dijuluki Dzun-Nurain yang berarti satu dengan dua lampu. Julukan ini didapat karena Utsman menikah dengan putri kedua dan ketiga Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman pernah memberi makan banyak orang dengan makanan para bangsawan. Setelah memberi makan orang-orang, Utsman kemudian masuk ke rumahnya untuk makan. Utsman memberikan makanan yang baik-baik kepada orang lain, sementara dirinya hanya memakan cuka dan minyak samin. Pada saat perang Jatirika yang berkecamuk dan perang Ghatfahan, di mana Rasulullah mengobarkan panji perang, Utsman diyakini sebagai wali kota Madinah. Selama perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 950 unta dan 70 kuda, ditambah sumbangan pribadi sebesar 1000 dirham untuk perang Tabuk, yang nilainya sepertiga dari biaya perang. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya dengan membeli mata air bernama rumah dari seorang laki-laki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Suatu ketika, Masjid Nabawi terasa sempit karena banyak jemaah yang ikut sholat. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud membeli tanah milik seorang sahabat untuk keperluan perluasan masjid. Beliau kemudian berkata, siapa yang membeli tanah keluarga Fulan lalu menambahkannya ke masjid, maka dia akan memperoleh kebaikan dari tanah itu di surga. Mendengar perkataan Rasulullah, Utsman segera membeli tanah dari harta pribadi senilai 25.000 dinar tanpa pikir panjang. Utsman saat itu juga membeli sebuah sumur yang dinamai sumur rumah seharga 1000 dirham. Sumur tersebut kemudian diserahkan untuk kaum muslimin untuk digunakan dari berbagai kalangan, baik itu kaya, sederhana, miskin, ataupun mereka yang kehabisan bekal perjalanan. Begitu dermawannya sosok Utsman bin Affan. Suatu ketika, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi musim paceklik. Sawah-sawah dan ladang menjadi kering sehingga masa itu disebut sebagai tahun Ramadah atau debu.
Umat muslim saat itu merasa sangat kesulitan hingga banyak nyawa manusia yang terancam. Lalu, Umar berkata kepada mereka, "Bersabarlah dan berharap pahalalah kalian kepada Allah. Aku amat berharap semoga Allah memudahkan kesulitan kalian pada petang ini." Saat penghujung hari, mereka mendapat kabar bahwa kafilah Utsman bin Affan datang dari Syam dan rombongan tersebut tiba di Madinah pada pagi hari. Setelah menunaikan salat subuh, masyarakat berbondong-bondong menyambut kedatangan mereka. Saat itu, rombongan Utsman yang terdiri dari 1000 unta itu membawa gandum, minyak, dan anggur kering. Kafilah unta tersebut berhenti di depan pintu rumah Utsman. Para budak kemudian menurunkan muatan yang ada di punggung unta. Para pedagang segera menemui Utsman dan berkata kepadanya, "Juallah kepada kami segala yang kau bawa, wahai Abu Amr," panggilan Utsman. Ia lalu menjawab, "Aku akan menjualnya dengan senang hati kepada kalian. Akan tetapi berapa harga yang hendak kalian tawarkan kepadaku? Setiap dirham yang engkau bayarkan akan kami ganti 2 dirham. Aku akan mendapatkan lebih dari itu," ujar Utsman. Para pedagang akhirnya menambahkan harga tawaran mereka. Namun, Utsman berkata, "Sesungguhnya aku akan mendapatkan lebih dari harga yang kalian tambahkan. Wahai Abu Amr, sesungguhnya tidak ada pedagang lain di Madinah selain kami. Dan tidak ada seorang pun yang mendahului kami datang ke tempat ini. Lalu siapa yang telah memberikan tawaran kepadamu melebihi harga yang kami tawarkan? Allah SWT akan memberikan 10 kali lipat dari setiap dirham yang aku bayarkan. Apakah kalian dapat membayar lebih dari ini?" jelas Utsman. Pedagang itu kemudian menjawab, "Kami tidak sanggup untuk membayarnya, wahai Abu Amr." Lalu, Utsman langsung berkata, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku akan menjadikan semua barang bawaan yang dibawa oleh kafilah ini sebagai sedekah untuk kaum fakir dan miskin. Aku tidak pernah berharap 1 dirham ataupun 1 dinar sebagai gantinya." Kedermawanan seorang Utsman bin Affan begitu luar biasa. Dia bahkan rela memberikan bantuan pangan yang ada pada 1000 unta itu secara cuma-cuma tanpa mengharapkan uang sepeser pun. Utsman melakukan itu semua semata-mata untuk mengharapkan ridha dan balasan dari Allah SWT. Dia adalah raja pertama yang memperluas Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin banyak umat Islam yang mempraktikkan rukun Islam kelima yaitu haji. Dia menciptakan ide kebijakan keamanan untuk rakyatnya, pembangunan gedung khusus untuk pengadilan dan putusan perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, mengembangkan pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil di sekitar perbatasan seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan membentuk angkatan laut yang kuat. Karya terbesarnya adalah ketika ia memberlakukan kebijakan pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur daerah yang tidak layak atau tidak kompeten dan menggantinya dengan yang lebih amanah. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah memperluas wilayahnya dan mendirikan armada angkatan laut. Pemerintahannya berhasil menguasai Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah di Afrika, Armenia, Tabaristan, Amudarya, Balha, Harah, Kabul, Hasnah di Turkistan di Asia dan Siprus di Eropa. Utsman juga membagi kerajaan muslim menjadi 10 provinsi dengan masing-masing seorang emir atau gubernur. Di bawah pemerintahannya, umat Islam mengalami masa kemakmuran dan kemakmuran terbesar. Konon, orang bisa pergi haji lebih dari 1 kali.
Utsman juga membangun polisi dan pengadilan yang selalu berdiri di bekas masjid. Pencapaian Utsman yang paling gemilang adalah kompilasi Al-Quran yang kemudian diperbanyak dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Akhir masa pemerintahan, Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode, masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Namun, pada pemerintahan keduanya, terjadi perpecahan dan pemberontakan karena posisi strategis dalam pemerintahan diberikan kepada keluarganya oleh Bani Umayyah. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Namun karena tidak mendapat tanggapan, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini, tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslimnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 656 setelah seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepala. Demikian kisah Khalifah Utsman bin Affan. Semoga bisa menjadi teladan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.